Kalian kembali lagi bersama Gearbox Indonesia. Nah, di belakang saya ini ada mobil pabrikan Honda yang hitungannya yang paling muda ya. Dia baru dikeluarkan di Gias tahun 2022, tepatnya lebih antara bulan Agustusan lah. Ini mengusung, kata orang sih padahal mah beda jenis. Ini ngikutin pendahulunya, cuma dipendekkan jadi 2 roll. Kalau BRV 3 roll. Tapi dia mengusung tenaga 121 PS dan 145 Nm. Jadi untuk mobil sekecil ini dengan cc 1500 sangat-sangat enak buat kita, untuk mau ngebut juga bisa, mau ditanjakan juga oke. Luar biasa ini. Nah, kebetulan di depan saya ini ada Honda WRV tipe RS tapi non sensing. Nanti kita akan tanyakan perihal apa sih yang disematkan di mobil WRV RS non sensing ini, dengan harga dan lain sebagainya, fiturnya. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada spesialisnya, yaitu konsultan marketingnya. Nanti kita tanyakan semuanya tentang mobil ini, kita bedah tuntas. Nah, kebetulan di samping saya sudah menemani ada Ko Hendri. Ya, apa kabar? halo Bang Sam. Ya. Apa kabar? Ini channelnya namanya Gearbox Indonesia. Gearbox Indonesia. Iya, Gearbox Indonesia. Dan kami selalu menyebut sama penonton kita teman-teman kacrut. Teman-teman kacrut. Ya, kacrut itu ada singkatannya. Apa tuh? Kita cari untung. Kita cari untung. Jadi ada singkatannya. Apa kabar Kak Hendri? Baik, baik. Nah, kebetulan nggak mau lama-lama lagi, di depan kita ada Honda WRV RS non sensing. Non sensing. Ini kalau nggak salah mobil baru dikeluarin tahun kemarin. Tahun kemarin, yes. Nah, ya kan? 2022. Betul, bagus. Jadi ini mobil termuda. Nah, dari di Honda. pabrikan Honda. Iya. Varian baru ya. Varian baru. Bukan yang yang facelift atau apa, bukan. Iya. Ya. Ada pesaingnya, kita sebut aja nggak apa-apa ya. Ada Rise, ya. ada Rocky. Tapi ini mobil yang cc-nya paling gede, 1500 cc. 1500 cc. Tenaga paling besar. Tenaga paling besar, 121 PS. Nah, hafal udah. Dan 145 Nm. Hafal udah. Udah bisa jadi marketing ini. Teman-teman kacrut udah bisa jadi marketing. Iya, pokoknya nah, berhubung kau Hendri nyebutin kacrut, teman-teman untuk membayar mobil ini butuh dana berapa? Oke. Teman-teman kacrut nih. Nah, untuk bayar cash, ini harganya sih 298.500. 298.500. Harganya ya, price-nya ya. Tapi kalau untuk beli cash, special price nanti boleh ada di kolom channel, komentar aja. Oke. Itu kalau beli cash soalnya. Yang jelas kok ya. Walaupun saya bukan marketing, tapi pasti dari selama 1 tahun, bulan yang paling menarik untuk beli mobil itu adalah jadi Desember. Ini bulan yang ditunggu-tunggu untuk teman-teman punya Honda. Buset, benar. Punya Honda. Pokoknya beda deh, paling beda ini, paling pol-polan di. Nah, kalau teman-teman yang sekiranya dananya belum mencukupi untuk cash, kalau kredit aja. Teman-teman kacrut, sediain dana, pokoknya akhir tahun. Tipis-tipis saja mungkin 10 juta. Oh iya, 10 juta. Ya, 10 juta. Teman-teman udah bisa pakai tahun baru nanti. 10 juta. Jadi alokasi dana yang berlimpahnya masih bisa buat liburan. Bisa buat paket liburan, buat pulang kampung. 10 juta dapat WRV RS ya. RS. Non sensing. Nah, dengan angsuran? Dengan angsuran 5,9-an. 5,9 masih terjangkau atau pasnya aja 5980. Ya, pas. Dengan tenor 5 tahun. Jadi sangat masih di bawah 6. Masih di bawah 6. Ya, nah, ngomong-ngomong berarti kan udah disebutin kredit sama cashnya. Kalau mau beli, ngubungin Ko Hendri lewat apa nih? Teman-teman kacrut, oke, hubungin di 0812 1877 6970. 970. Ya. Alamatnya di Honda Permata Serpong, di Gading Serpong, Jalan Boulevard Gading Serpong. Pokoknya patokannya Mall Sumarekon. Oke, Mall Sumarekon. Mall Sumarekon yang di Gading Serpong. Iya. Pokoknya udah Honda Gading Serpong juga udah kesini pasti. Ya. Dapat WRV RS loh, Imam. Dari eksteriornya nih
Oke. Nah, kok dengan harga tadi 298. Teman-teman dapat apa aja dari unit ini? Dimanjakan dengan apa aja nih di unit dari ini? Dari segi eksterior ya. Eksterior dulu, kita bahas dari eksterior. Headlamp kita udah LED. LED ya? LED dan DRL di sini. Oh, udah ada DRL-nya di sini. Jadi kalau misalkan ada gelap-gelap dikit dia nyala langsung. Ya, ini dari hidup mesin, dia udah lampunya udah nyala. Oke. Itu namanya daytime running light. Itu udah nyala. Udah pasti nyala. Mobil-mobil masa kini ya. Kalau sekarang kan kayak gitu, mobil lampu siang-siang ada alisnya. Atau biasanya ini ada juga kayak misalkan di terowongan gelap dia nyala sendiri. Ini udah auto lights juga. Udah auto light juga. Untuk fog lampnya juga udah LED. Udah LED. Oh iya, udah LED. Udah LED. Ya, udah bukan lampu yang jadul kayak kuning halogen. Betul, ya kan. Kalau ini udah tahan lama, LED itu udah pasti teman-teman udah tahu ya, kualitas LED. Betul. Ya kan, udah pasti tahan lama, terang. Sensor? Sensor mundur ada. Untuk dari segi samping dulu, tampilan samping ya. Tampilan samping. Nah, ini tampilan sampingnya ya kok? Ya. Ini apa nih komposisi di rodanya nih? Ada dengan pelek 17 inch. Oh, peleknya 17. Pelek 17 inch dengan ban yang cocok untuk aspal Indonesia. Ban Bridgestone ya, cocok untuk aspal Indonesia. Emang aspal Indonesia tuh mintanya apa aja sih kok? Setahu saya aspal iya benar. Cocok ini. Cocok ya. Ban Bridgestone nih. Jadi teman-teman kalau misalkan bannya udah habis juga nanti disarankan pakai Bridgestone lagi. Bridgestone. Ininya udah two-tone. Ya, udah two-tone color. Cakep banget ini. Udah racing, udah disc brake-nya udah two-tone color ya, peleknya ya. Benar, udah warna hitam. Udah race. Terus ininya juga udah elektrik ya. Udah elektrik, udah tinggal masuk ini kunci udah terbuka. Terus nyalainnya? Nah, itu remote engine starter. Fitur spesial dari ini apa? Ada dua fitur spesial sebenarnya. Apa tuh? Remote engine starter dan walkway auto lock. Walkway auto lock. Ya. Jadi teman-teman bisa nyalain mesinnya dari luar. Dari dalam rumah. Dari dalam rumah. Hidupin mesin dari remote. Kita masuk mesin, AC sudah nyala. Terus kalau misalkan lupa juga udah mati sendiri ya? Udah mati sendiri. Berapa durasinya tuh? 5 menitan ya kalau mobil 5 menitan. 5 menit. Jadi emang 5 menit itu cocok untuk disarankan. Iya. Kalau saya sedikit ini, jadi kalau manasin mesin itu, dia kan RPM 1000 tuh. 1000. Nah, biasanya kalau teman-teman boleh matiin untuk manasin doang, itu udah turun dari 1000. Udah turun dari 1000. Udah bagus itu mesinnya. Apalagi nih kok? Ini udah ada roof rail. Ada roof rail. Nah, terus dari samping, udah lah ya. Ya. Tapi ini modelnya udah cakep sih teman-teman. Kita sisi belakang. Sisi belakang. Oke. Untuk sisi bagian belakangnya udah disematkan apa aja nih kok? Ya, dari segi antena udah sakfin, udah masa kini. Sensor parkir, sensor parkir 2 titik sama kamera mundur. Kamera mundur ya? Sudah. Ini kamera mundur. Sudah. Terus ada emblem RS. Ini spesial loh emblem RS. Spesial nih, spesial RS yang sekarang begini. Iya begitu. Lebih sporty. Lebih sporty. Terus ininya halogen masih ya kok ya? Halogen, masih halogen. Ada roof rail juga. Roof rail. Spoiler ya. Spoiler. Mantap. Ininya kaca filmnya SU. Lumayan. Berarti depan 40, samping biasanya 60 ya. Yang lebih menarik lagi kita ambil sisi dari dashboardnya. Ya. Okay. Kita sudah ada di sisi kemudi dari Honda WRV RS ini. Luar biasa ini. Desainnya udah modern, minimalis. Ada soffit di sini. Soft touch di sini. Sama piano black. Nah, kesannya ini minimalis tapi sporty, elegan. Iya, elegan. Ini piano black ini ada kesannya juga nih. Iya, ini saya juga beda. Kalau di BRV kan nggak ada ya? Nggak ada. Ini ada. Nah, ini ada piano black. Nah, dari segi setir kita pegangannya udah kulihat, jadi pegangannya kayaknya untuk muter-muternya juga lebih enak. Terus ini tilt steering udah belum? Steering udah, tapi tilnya teleskop belum ya? Teleskop belum. Ada 4 airbag ya. 4 airbag. 1 2 side airbag, 3 sama sebelah kursi penumpang. Sebelah kursi penumpang. Jadi 4. Satu lagi nih yang teman-teman nih. Interiornya black color.
plafon hitam. Ini kesan sporty. Ini kesan sporty tapi nggak kotor. Enak. Iya, betul. Ya kan? Biasanya kalau ada anak kecil kan dia pegang-pegang begini, pegang-pegang. Iya, benar. Ini sih sebenarnya ini nih kecil hal-hal kecil tapi berarti gitu. Berarti ya. Hal-hal kecil berarti. Kalau plafon-plafon kayak abu-abu kayak gitu kan ada cepat kotor. Ya. Udah jelas cepat kotor. Jadi yang paling aman itu teman-teman hitam. Nah, jok sudah kulit. Depan belakang. Jok sudah kulit ya. Modelnya juga bagus teman-teman. Lihat. Modelnya dibalut dengan benang merah. Nah, sesuai dengan interior. Ya kan? Dengan interior benang merah. Ini ininya audio, speaker juga sudah ada. Ini sudah ada speaker, udah ada tweeter. Udah ada twitternya juga. 4 speaker utama di pintu 2, pintu belakang 2, sama total sama tweeter 2. Jadi ya kalau ada tweeter suaranya lebih ada sedikit jernih dikit. Jadi nggak kaku gitu. Nggak kaku. Ini udah ini ya Android Auto sudah dong. Dan Apple CarPlay. Audio sekarang sudah seperti itu. Udah sekarang. Dan ngikutin kita. Ininya juga enak, dia masih pencet-pencet, masih manual. Ini berapa inch? 7 inch. 7 inch. Ini 7 inch, ini dengan piano piano black semua. Nah, fitur keamanannya ada apa aja? Nah, fitur keamanan kita ABS, ABD, ya ABS itu. Kalau teman-teman di jalanan licin ya, jadi dia tuh kalau kita ngerem mendadak, dia kan biasanya setir terkunci dong. Kalau betul, ada ABS. Iya. Kita ngerem mendadak, setir tuh kita masih bisa belok kiri, belok kanan. Jadi gunanya ABS itu kalau sewaktu kita mobil ponggok di depan, kita injak segini, setir kita bisa kendalikan ke kiri dan ke kanan. Oh iya, kalau yang dulu yang belum ada ABS itu pasti terkunci ya. Ke depan lah istilahnya. Ke depan udah dia nggak memberi kita ruang untuk banting kanan atau banting kiri. Gitu. ABD itu memaksimalkan pengereman. Oh, ABD itu ya, jadi kalau penumpangnya berat nih, jadi dia untuk pengereman lebih menyeluruh, lebih akurat. Nah, itu fitur-fiturnya. Tapi emang Honda yang saya baca di media-media salah satu yang paling bagus di pengeremannya. Betul. Emergency stop signal juga sudah ada. Jadi kalau teman-teman ngerem mendadak, ya kan, untuk keamanan penumpang untuk keamanan mobil belakang dia ada lampu hajat 2 dong, ya kan. Biasanya kan untuk pengemudi yang lain untuk ini mobil lagi ngerem mendadak nih, ya kan. Itu kita kan ngerem mendadak udah langsung lampu hajat nyala di belakang. Jadi safety untuk mobil otomatis kok. Otomatis. Tapi lari 60. Kita ngerem mendadak. Itu lampu hajat depan belakang udah nyala. Udah pasti nyala ya. Jadi udah ngasih warning untuk pengendara di belakang kita ya. Kasih warning istilahnya. Saya baru tahu ini. Kasih warning untuk pengendara belakang. Iya, biasanya kan kita kalau misalkan rem mendadak kalau orang masih ini mah langsung pencet ya. Ini mah ginilah kita apa perlu ya. Betul. Oke, terus apa lagi kok? Terus kalau ditanjakan ada ngeremnya nggak? Oh iya, hister assist. Iya. Hister assist itu kalau kita 3 detik lagi di puncak, mobil nggak turun 3 detik, takutnya kan turun, dia nahan sampai 3 detik, itu hister assist. Mantap ya. Jadi udah itu fitur-fitur yang sebenarnya berguna. Iya, benar. Terkesan simpel. Tapi emang berarti gitu untuk pengendara. Luar biasa sih emang. Ini sisi depan juga udah nyaman. Nah, ini walaupun ini relatif ya kok, relatif untuk konsumsi bahan bakar. Nah, relatif kayaknya nanti tergantung sekolah, sekolah kaki nih. Sekolahnya, tapi rata-rata dalam kota luar kota berapa? Dalam kota luar kota 1.14 1.15 lah. 1.14 15 ya. Satu. Seboros-borosnya dia kalau kita keluar kota 1.15 dapat. Dapat ya kalau yang udah relatif ya. Iya. Yang udah voice comment lah. Iya. Tapi saya kan sering pakai BRV nih. BRV itu kan sama horsepower dan cc-nya dan lain sebagainya. Betul. Saya dapat 1.15 loh dalam kota. Dapat 1.15 dalam kota. Iya. Nah, ya makanya ini kan relatif. Tapi asumsi saya kalau misalkan pakai kaki saya nih. Sombong nih. Kalau pakai kaki saya. Berarti kalau pakai kaki Bang Sim nih bisa lebih nih. Bisa 16-an. 16 atau 17 bisa. Betul. Karena ini bodinya lebih ringan. Betul. Karena dari segi bobot kendaraan ya, dengan mesin yang sama, horsepower yang sama, ini kan lebih ringan. Iya betul. Lebih ringan. Karena BRP kan 3 baris, otomatis dia lebih berat. Itu. Tapi informasi lagi, ini
kebetulan di seri ini ini RS. Ini kan ngeluarin yang ketiga ya. Yang pertama dari brand T, yang kedua dari brand D. Ya. Nah, ini paling terlaris. Paling terlaris. Nah. Jadi nggak usah ragu. Kita sisi belakang nggak usah ada. Sisi belakang. Tapi ya sama lah. Sisi belakang sebenarnya jarak kalau kita lagi duduk di belakang itu space kakinya masih oke loh. Masih oke. Teman-teman. Lumayan. Nah, karena kalau kita duduk di ada kompetitor kita duduk di belakang kurang nyaman karena space kaki yang belakang agak sempit. Agak sempit. Nah, ini lumayan tinggi nih. Ini saya kebetulan saya majuin aja. Iya, ini space dari kepala dan kabin. Iya. Ini udah ada power outlet. Power outlet standar. Nanti kita shoot-shootin dah. Nah, kita keluar lagi kok. Saya mau membahas after sales-nya yang didapat apa aja sih. Nah, ini kita udah mau di penghujung lagi kok. Penghujung acara. Penghujung acara. Nah, mobil yang dihargain 190-an dengan tadi kita udah jelasin fitur-fiturnya, itu yang nempel di unitnya ya nempel kan? Di yang nempel di unitnya. Sekarang after sales-nya apa aja kok? Selain yang didapat dari unitnya. Teman-teman, kita juga menyediakan garansi ya. Ya. Garansi mesin tuh 3 tahun, atau 100.000 km. 100.000 mana tercapai lebih dahulu ya. Nah, kita juga free jasa servis sampai 4 tahun. Free jasa servis? Ya, termasuk oli bukan? Belum masuk oli. Tapi oli nggak seberapa lah. Ya seberapa tapi oli. Untuk dikasih bonus akhir tahun buat teman-teman beli oli ya masih bisa. Terus apa lagi kok? Garansi aki 6 bulan. Garansi aki 6 bulan ya? Garansi aki 6 bulan. Garansi itu kali ya? Ya. Paling ada apa lagi? Ya paling kita kasih mungkin kasih tambahan atau fitur-fitur apa tuh aksesoris gitu. Tapi ini aja sih sebenarnya dengan keadaan standar aja udah bagus menurut saya ini untuk ini nih seri. Dari segi pelek juga kan si pelek udah tuton, udah nggak usah ganti. Udah nggak usah ganti, udah racing semuanya. Udah racing semua. Oke kok, mungkin tadi udah disebutin. Ya. Ini kita kalau teman-teman mau minat, kalau mau langsung datang langsung gitu kemana kok? Oke teman-teman, kacret. Kita cari untung. Teman-teman hubungi dengan Henry di Honda Permata Serpong ya, atau mau WA nanti 0812 1877 6970. Pokoknya promo yang terbagus lah. Promo yang terbagus banyak teman-teman. Promo akhir tahun. Udah bisa bawa pulang Honda nih. Dengan 10 juta loh, 10 juta doang. 10 juta doang. Ya. Oke, terima kasih kok atas kesempatannya. Semoga lancar semuanya. Semoga gearbox juga gearbox Indonesia. Lancar, sukses, subscribe jangan lupa ya teman-teman. Sip. Ya. Makasih kok.